Paham ya? Dan yang terakhir saya terima kasih sekali atas dukungan dan mendapatkan kepercayaan dari Usto Jawa Barat terutama untuk memilih kita kembali dan kita diminta kesediaannya untuk menjadi Rais Am. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah an-nabiyil ummiyi al-habibil alil qadril adimil jah walam yahlukil khallaqu khalqan mithlah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu wa inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitatul udhma li ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah Miftahid daris salam fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli mahati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para mursyid, para badal, khalifah di dalam tarekatnya masing-masing yang ada di dalam Jum'iyah At-Tarikatul Mu'tabarah An-Nahdiyah ya. Dan yang saya hormati para pimpinan dari Idaratul Wusta, Sobiyah, Husniyah sampai Idaratul Aliyah, khususnya yang saya hormati Usto Jawa Barat Bapak Yai Ajengan CF Sahanu Tetepang dan para sekjennya masing-masing dan khususnya sekjen dari Idaratul Aliyah yang saya banggakan, semua Jum'iyah At-Tarikah Al-Mu'tabarah yang ada di Jawa Barat ini yang sangat menggembirakan dan sangat membahagiakan, terutama ya, yang saya hormati dan saya banggakan Pondok Pesantren Al-Musri Ciranjang Cianjur dan segenap para pendidik, para santrinya, para ibu nyai, para ibu-ibu pimpinan muslimat, fatayat, dan pimpinan watona kalau ada ya. Dan yang saya hormati bapak-bapak mungkin ada dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, dan bapak-bapak dari Forkominda, dari pejabat, dan ikut mengucapkan selamat kepada yang terpilih dalam mengikuti Pilkada kemarin. Dan saya merasa bangga kita lebih dewasa dalam mengikuti Pilkada, menjaga keamanan,
tentram, itulah yang kita harapkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan saya ucapkan selamat kepada pimpinan Supiah yang baru saja terlatih Kabupaten Cianjur. Semoga ke depan ini akan lebih syiar, ya. Tapi tidak bisa melepaskan apa yang telah dijalankan oleh pimpinan Supiah yang lalu, harus sinambung, bersinambung, saling menutupi kekurangan-kekurangan apa yang ada di dalam langkah-langkah kita semuanya. Jangan sampai orang ahli la ilaha illallah yang muncul perpecahan, memalukan, ya, apalagi berebut, ya. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita malu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita malu kepada para sesepuh, para tokoh, para pendiri tarekat pendahulu untuk yang berusaha sekuat tenaga untuk menyatukan min ahli la ilaha illallah. Good. Religion Sumping. Salah dengan inilah insyaallah sehat. Sehat atau gimana? Oh, nasa. Oh, masyaallah. Jadi kalau orang-orang ahli la ilaha illallah dari pertama kali bisa mempoles hatinya yang tadinya terpoles oleh beberapa penyakit hati. Sebab hati itu sumber penyakit-penyakit, bisa saja yang akan merusak ibadah kita, hubungan kita kepada Allah Ta'ala, hubungan kita kepada baginda Nabi SAW, hubungan kita kepada para ulama, para aulia, hubungan kita kepada putra wayah baginda Nabi SAW. Ini terutama. Kalau kita ditanya, maaf ini torekoh, jadi saya mengisi di sini sebentar untuk kepentingan awam, bukan untuk kepentingan kiai-kiai. Saya kira sudah cukup beliau ini. Tapi orang awam sendiri itu belum tentu semuanya memahami tentang torekoh. Apa sih torekoh itu? Apakah torekoh itu satu kelompok? Bukan. Torekoh siapapun harus berjalan di torekoh menuju ilallah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya torekoh. Bukan menuju kepada salah satu kelompok ataupun golongan. Tariq ilallah. Nah, dalam kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah menjalankan ubudiyah yang wajib, yang sunnah dan lain sebagainya, tapi kita harus kontrol, harus kita mendeteksi. Saya beri contoh satu. Kita ini kalau mandi setiap hari berapa kali? 2 kali, bisa 3 kali.
yang ikut sunnah bahkan sampai 5 kali, sebab tiap mau sholat mandi. Bagus, membersihkan badan. Nah, kalau wudhu berapa kali? Bisa 5 kali, sekalipun sudah punya wudhu. Untuk mengejar sholat syukrul wudhu, tajdid wudhunya, memperbaharui wudhunya, bisa saja. Yang saya tanyakan, sejauh mana hasil selain pahala? Selain pahala, hasilnya lain dari itu apa? Punten, saya nanyakan. Maaf, saya kalau mau duduk di kursi aja supaya enak ya. Ya, mana kursinya tadi? Oh, kursi. Ya, kursi. Kursi. Punten nih, punten. Jadi yang saya tanyakan itu, kalau ini bisa luar biasa. Setiap hari membasuh muka berapa kali? Kalau dihitung wudhunya 5 kali, berarti 15 kali. Membasuh mukanya saja. 15 kali 1 bulan berapa? 450 kali. Hasilnya apa? Di samping pahala wudhu, bersih mukanya. Apakah itu? Ya. Kalau kita semakin wudhu, kun mutawadhian, semakin tawadu, bukan semakin begini. Terang aing teh saha. Nih kalau sudah muncul begini nih, penyakit boroknya hati kelihatan itu. Ya, itu. Saha aing, aduh, bahaya. Tapi kalau sering ini dicuci, paling tidak semakin tawadhu, semakin tawadhu, semakin tawadhu. Lebih lanjut, mata ini dari bagian yang kena air wudhu tidak? Ya kena, bukan yang wajib diwudhui, tapi kena air wudhu. Nah, kalau kita air mata ini sering kena air wudhu, sejauh mana kita jernih memandang? Dari memandang ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diciptakan, lihat gunung, lihat pohon-pohonan, tanah dan lain sebagainya, akan timbul merasa memiliki, merasa handar beni amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya tanah air Republik Indonesia ini. Merasa amanat tidak tanah air Indonesia itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau jernih pandangannya, pasti akan menjaga. Pasti akan menjaga dengan baik. Tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu. Lain daripada itu, ini bahaya juga. Pandai-pandai menutupi aibnya saudara kita sendiri atau tidak? Saudara mukmin kita, saudara sebangsa setanah air, bukan untuk mencapai kemenangan, tapi menjual boroknya orang lain. Maaf ya, ini saya ingat kisahnya Hatimul Asam, diangkat menjadi waliullah bukan karena ibadah yang lain, tapi menutupi aibnya saudara mukmin. Ketika ada tamu seorang wanita ke rumahnya, kentut luar biasa kerasnya.
dipoak gitu. Keleresan Khotimul Asam ayah di bumina terangan sarang tamuna. Waduh, tos isin pisah. Sangat malu itu baru keluarkan angin. Assalamualaikum. Tidak dijawab oleh Khotimul Asam. Sampai suaranya dikerasin, Assalamualaikum, tidak menjawab Khotimul Asam. Santai biasa. Padahal tidak tuli. Sampai keras Khotimul Asam. Akhirnya separatosna deket nembe waalaikumsalam. Di mana? Biasa orang kurang pendengarannya pan suaranya keras. Ya. Yang perempuan itu tadi yang kentut gimana? Lega hatinya. Berarti saya kentut tadi tidak dengar dia. Tidak melihat. Lah, itu hebatnya. Karena menutupi saudara mukmin, subhanallah, saya ingat satu doa. Apa diantaranya? Allahumma ghafir ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma slih ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Allahumma slih. Allahumma astur. Loh, ini hebatnya. Tutupilah umat Sayyidina Muhammad dalam bentuk segala kekurangannya dari dunia ini sampai akhirat nanti. Bukan sekadar di dunia saja. Ikhtiarnya ya kita sesama kita harus saling menutupi hal-hal yang tidak baik. Itu baru wudhu. Saya angkat dari wudhu saja, tidak usah terlalu tinggi-tinggi. Makanya sabda Nabi tepat sekali, barang siapa membasuh mukanya, keluar dah dosa-dosanya. Itu bab fadhailul wudhu. Itu diantaranya. Ini baru lisan bagian yang diwudhui. Kena air wudhu. Maksudnya bukan wajib yang diwudhui. Bukan. Nah, menjaga lisan kita itu sejauh mana karena sudah sering kena air wudhu. Al-lisanu shaghiru jirmuhu. Kecil bentuknya, saifil qatal, tapi bisa membunuh lisan ini. Sepele kelihatannya. Bisa tidak bisa menjaga lisan-lisan kita. Saya beri contoh yang ringan. Tolong ibu-ibu yang punya anak itu tolong ya. Ini diantaranya. Di sini kalau ada orang mati, maaf, masih berlaku tidak? Ma'asyiral hadirin ta'zin, saksikan ya, ini mayit min ahlil khair, ini mayit baik, masih berlaku. Padahal kalau mau logika tidak masuk akal. Umpama loh ini, tapi saya bukan menyindir. Ada seorang pemabok dan kita tahu dia pemabok, sering kesurupan botol. Tapi ketika umurnya sampai, dibawa ke masjid, disolatkan, terus kita suruh menyaksikan. Saksikan mayit ini baik. Baik, pastinya kan jawab. Masuk akal tidak? Ya. Ini luar biasa tuntunan dalam dunia Islam. Apa diantaranya hikmahnya? Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Kalian sudah berani menyatakan baik, sudah di dalam kubur, jangan selalu diceritakan terus. Karena kita sudah berikrar baik.
itu kan diantaranya kedua kali untuk meringankan saudara mukmin kita walaupun bermaksiat. Itu halusnya. Umpamanya siapa tahu anaknya di pesantren setelah ditinggal bapaknya, ibunya berjuang mati-matian untuk anaknya bener, lain pinter lain. Bener dulu. Kalau bener pinter insya Allah. Itu. Pas pulang dari pondoknya, lama di pesantren dan sampai sekolah di sana. Dari pulang kapan tong? Umpamanya tokohnya yang tanya atau sesepuh. Kemarin wah, aduh, bingah, wah tengiring bingah, pisan maneh di pesantren, bagia, ya teh kampung tos ti isen hayana teh, kesepuan tos teu aya, cikal bakal teh nungganggang tos kan enteng ke kapayuna, wah hebatnya, paling tidak kan hebat, terus diangkat, ulah niru bapak maneh. Sudah diangkat dibanting. Tapi orang yang bijak tidak begitu. Orang yang bijak, Insya Allah, kamu sekarang di mana? Nah, saya pesantren. Wah, di sini. Alhamdulillah, saya ingin punya anak kayak kalian. Loh kenapa, Wak? Kamu bisa ngangkat nama orang tuamu, menyelamatkan orang tuamu. Wah belum tentu. Bahagia, beruntung bapak semaneh teh. Gaduh anak kau sampean. Aduh, terangkat tidak? Itu bukti kita menyaksikan. Saya apa tidak? Saksikan ini mayat betul atau baik atau tidak. Nah itu buahnya. Bukan sudah mati diungkit terus. Bukan begitu watak orang ahli tariqah. Ini biasa diwudui. Telinga sama bagian kena air wudhu. Mendengarkan sesuatu yang baik. Bukan untuk disampaikan akhirnya timbul adu domba. Perpecahan. Timbul hoax, timbul ini macam-macam. Senang kalau lihat umat berpecahan. Rasulullah berusaha menyatukan. Luar biasa. Di antaranya adanya piagam Madinah supaya bangsa ini utuh. Yahudi diberi hak, lainnya suku-suku diberi hak. Untuk apa? Kesatuan persatuan pada waktu itu. Sudah ketinggalan kita jauh. Kalau kita mau melihat tarikh riwayat hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba. Saya menyimpang sedikit. Hijrah baginda Nabi bukan ini kan tekanan boikot ekonomi di Mekah itu dan ini. Ada boikot atau tidak tentang hijrah mauqut fis sama. Sudah tertulis tidak bakal ada boikot of tidak, tetap Rasulullah hijrah. Nah hijrah Rasulullah pertama kali yang dibangun apa? Apa hijrahnya ke Madinah? Coba. Bukan persaudaraan, itu jelas. Karena di Madinah itu berbeda dengan jalur ekonomi yang ada di Mekah. Kalau di Mekah ekonominya tahunan. Tapi kalau di Madinah ada jalan sutra yang menghubungkan Yathrib dahulu sebelum nama Madinah. Umurnya 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Wakila 500 tahun sebelum Masehi. Yang menghubungkan Cina, India sampai Jawa disebut jalan itu jalan sutra. Dan itu dibangun lagi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dihidupkan kembali sehingga pasar ramai, meramaikan pasar,
dan lain sebagainya. Harusnya orang tarekat harus bisa membangun ekonomi, membangkitkan dunia pertanian, bagaimana supaya mendapatkan pupuk, bagaimana supaya mendapatkan air yang lancar dan lain sebagainya, hasil panennya entah itu dari padi, buah-buahan dan lain sebagainya. Sudah diberi contoh oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggal kita ngikuti. Apa dianggap Wali 9 masuk ke Indonesia itu dengan pedang? Duh, pikirannya kemana? Wali 9 masuk ke Indonesia itu beliau ahli ekonom, ahli pertanian, ahli obat-obatan, ahli kedokteran. Jangan dikira di beliau itu taunya muter tasbih, datang ke Indonesia adu kesaktian, nanti balas dari sana keris lagi. Ini kalau udah kebetulan penina boboan. Berbeda. Nah ini, sehingga dengan hebatnya, istimewanya pertanian ekonomi yang dibentuk oleh Wali 9 bisa memasukkan income kepada pemerintahan pada waktu itu. Brawijaya, Majapahit artinya yang daerah Siliwangi, pejajaran, beliau ikut andil besar memasukkan income. Jangan dikira tidak, nyaman. Akhirnya melihat yang demikian, siapa menteri ekonomi yang pertama kali diangkat di antara Wali 9? Malik Ibrahim. Diangkat menteri perekonomian dan irigasi oleh siapa? Brawijaya dari Majapahit. Itu istimewanya. Menteri keuangannya ayahnya Sunan Ampel. Yang mengangkat agamanya beda, yang diangkat agamanya beda. Kok bisa? Jadi kita kalau ngomong berbicara toleran, ketinggalan. Sudah terbangun oleh ulama-ulama kita. Talqin tahlil ribut. Aduh, kayak maulud ribut terus. Negara lain sudah ekonominya maju, kita malah kebalikannya terkadang. Coba kalau kita mempunyai jati diri yang luar biasa, rasa memilikinya luar biasa. Ini peranan-peranan orang min ahli la ilaha. Nah, harusnya gitu memberi contoh. Kita yang capek apa? Yang capek yang dapat nama orang lain. Seolah-olah kita melarat. Kalau tidak pakai nama itu kita takut tidak laku. Apakah itu peranan orang-orang ahli la ilaha illallah? Mustahil. Nah, lalu gimana Beb? Ya jambu Indonesia, kates Indonesia, lele Indonesia, ayam Indonesia, lainnya apa yang ada tumbuh dalam Indonesia milik Indonesia, kebanggaan Indonesia. Harusnya begitu. Jangan jambu Bangkok, kates California, la ilaha illallah, melarat kalau begitu jadinya. Senang dikatakan melarat? Ya tidak dong. Ayo bangun pertaniannya, ekonominya luar biasa. Saya gembar-gembor begini dari dulu. Mungkin sekitar 11 tahun yang lalu saya sudah gembar-gembor masalah ini. Merasa memiliki handar beni. Ini khususnya, tugas khususnya min ahli la ilaha illallah. Itulah hebatnya. Terus tangannya 2 kena wudu yang wajib. Kita tidak perlu bahas soal koruptor lah, korupsi. Kalau tangan ini bersih, terus dibersihi dengan barakatul wudu, insya Allah akan menjauhkan dirinya dari korupsi. Udah lah, tidak usah panjang-panjang soal itu. Resapilah, fahamilah wudu ini dulu. Sampai kakinya pun ikut berjalan dengan yang baik. Nah, inilah pentingnya.
Nah, lisan ini juga bisa terlatih, para bapak, para ibu. Kebiasaannya apa? Bisa biasa mengucapkan la ilaha illallah, ya la ilaha illallah, ya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang biasanya alhamdulillah, alhamdulillah. Yang biasanya kata-kata yang baik, ya keluarnya baik. Coba, padahal kita jalan kebetulan tidak pakai sandal, karena licin, mau kepleset, mau jatuh. Mulutnya itu spontan, sudah kebiasaan mengucapkan subhanallah. Baru jatuh, innalillah, kebiasaan refleks. Tapi yang kebiasaan mengeluarkan kaki empat, ya kaki empat lah yang keluar. Karena kebiasaan mengucapkan kaki empat. Ini lisan. Sepele kelihatannya. Tangan bisa dilatih refleks. Biasa ngikuti sunnah Nabi SAW. Tangan kanan dahulu pakai baju. Terus baru tangan kiri. Nanti melepas, tangan kiri dulu, baru tangan kanan. Ini refleks kalau sudah kebiasaan. Begitu hebatnya kalau hati sudah dibersihkan dari sifat-sifat takabur, dengki, hasud, dan lain sebagainya. Kalimah la ilaha illallah mengukir kepada setiap lubuk mukmin, akan terpancar kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mau kata-kata yang tidak baik, ingat la ilaha illallah. Bukan sekadar zikirnya saja. La ilaha illallah, siapa? Dia yang yang mendengarkan, yang melihat saja. Yang antak budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu, nanti akan sampai step by step, lambat laun akan sampai. Inilah pentingnya peranan dalam umat, supaya kita, apalagi masalah kesyirikan dan lain-lain, otomatis akan terhindar. Karena apa? Sudah terukir hatinya kalimatul la ilaha illallah Muhammadur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan tentang masalah kepentingannya thariqah. Paham ya? Dan yang terakhir, saya terima kasih sekali atas dukungan dan mendapatkan kepercayaan dari Wusto Jawa Barat, terutama untuk memilih kita kembali, dan kita diminta kesediaannya untuk menjadi rais am. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik. Ya, atur nuhun pisan. Amin. Terima kasih banyak. Kita tutup bersama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat qutbul bidayat wa nihayat khalifatullah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadatil qadat salatan tahtahulana biha babal khairati was sa'adat fid darid dunya wa daril ma'ad wa barik lana fi umurina wa fi rizqina wa auladina wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu fi jami'il jihadi wal bilad wa tunjina biha wa iyyahum min jami'il ahwali wal afat wa min syarril hayat wa syarril mamat ya waliyal hasanat wa qadiyal hajat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biniyatil qabul bisirril fatihah.